Banyak terpengaruh itu oleh dunia digital. Sebuah riset yang dilakukan di Jakarta misalnya menunjukkan itu lebih dari 30% anak itu mengalami adiksi internet. Pornografi atau anak muda sekarang bilangnya PMO, pornografi, masturbation, orgasm, itu menjadi salah satu bentuk adiksi ya pada anak dan remaja di masa sekarang ini. Selama ini kepuasan yang mereka dapatin itu di dunia digital. Karena waktu nonton, waktu bermain games misalnya itu ada zat kimia di otak namanya dopamin, itu keluar. Itu adalah hormon yang memberikan happiness. Pemerintah saat ini sedang menggarap aturan mengenai perlindungan anak di dunia digital. Hal itu disampaikan oleh Menkom DG, Ibu Mutia Hafid, dalam berbagai kesempatan di gedung parlemen biasanya. Mereka menyampaikan atau Menteri menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginginkan regulasi itu segera dibentuk. Tentu pertanyaan publik adalah, apakah memang kondisi anak-anak Indonesia sudah memang harus diatur dan sudah separah itu? Itu yang akan menjadi fokus kita di podcast kita edisi hari ini. Saya Maulana Isnarto dan juga tim dari RRI yang bertugas pada hari ini sudah mengundang narasumber saya, Dr. Lahargo Kambaren. Ya. Terima kasih dokter, ya, sudah bersama kita di edisi hari ini. Siap. Mungkin pertanyaan saya dengan dokter beda, tapi hari ini kita punya keresahan yang sama kan? Ya. Soal bagaimana pemerintah akhirnya setelah sekian lama kita berbicara tentang bagaimana anak-anak kita yang punya gangguan mental, psikologis, somehow mereka terlibat dalam kejahatan dan lain-lain. Akhirnya pemerintah harus mengatur lewat regulasi. Ya. Dan Bu Mutia Hafid dalam berbagai kesempatan terbaru di awal-awal Februari maksudnya, mengatakan dalam 1-2 bulan akan diselesaikan gitu. Ya. Maka muncul pertanyaan publik bahwa memang apakah memang kondisinya sudah seurgen itu sehingga pemerintah harus turun tangan mengatur, walaupun nanti ada beberapa aturan umur dan sebagainya masih harus dikaji lagi oleh pemerintah, dokter. Ya, jadi di dunia digitalisasi 4.0 saat ini, kita mengetahui bahwa dunia digital dengan berbagai perangkatnya itu punya suatu hal yang positif untuk perkembangan dan juga intelektual wawasan dari anak dan remaja di masa sekarang ini. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa ada sangat banyak konsekuensi negatif di dunia digital ini. Sehingga membuat sebuah regulasi yang melindungi anak adalah salah satu cara untuk kemudian meminimalkan konsekuensi negatif itu. Selain dari hal-hal lain yang tentunya perlu kita lakukan juga. Karena memang konsekuensi negatif dari dunia digital sangat banyak sekali gitu ya. Kematangan otak anak untuk menyerap informasi, membuat dia memutuskan sesuatu itu untuk dilakukan atau tidak, resiko untuk munculnya digital addiction itu menjadi suatu tantangan, terutama bagi kami profesional di kesehatan jiwa. Karena kesehatan jiwa anak ini cukup banyak terpengaruh itu oleh dunia digital. Sebuah riset yang dilakukan di Jakarta misalnya menunjukkan itu lebih dari 30% anak itu mengalami adiksi internet. Dan itu adiksi internet. Okay. Itu. Dan itu di Jakarta. Artinya mungkin cukup mewakili ya wilayah-wilayah daerah Indonesia yang lainnya juga gitu. Dan 7 dari 10 remaja putri itu kecanduannya media sosial. 9 dari 10 remaja putra itu kecanduannya games online. Dan kalau sekarang kita lihat masalah judi online misalnya, itu juga banyak sekali menyasar anak-anak dan remaja. Sehingga membuat sebuah regulasi menurut saya merupakan salah satu cara yang efektif agar keterpaparan anak terhadap dunia digital itu bisa dibatasi untuk ruang lingkup yang lebih sehat, positif buat perkembangan mereka. Tapi sebagian orang kan pasti akan juga mempertanyakan bahwa sebenarnya sosial media adalah memang sebuah hal yang memang harusnya free to access kan gitu ya. Itu adalah, beberapa orang punya pandangan bahwa itu adalah hak asasi manusia juga untuk mengakses sosial media. Even itu untuk anak-anak, karena memang sejauh ini umur yang akan dipatok pemerintah atau yang paling banyak disuarakan itu di bawah 16 tahun. Beberapa orang juga memikir itu udah cukup dewasa atau cukup remaja untuk bisa mengakses sehingga nggak terlalu khawatir dengan paparan adiksi internet, game online dan lain-lain, dok. Ya, jadi usia yang dikatakan matur atau dewasa itu sebenarnya 18 tahun dia di situ ya.
Karena sampai dengan usia 18 tahun itu kematangan organ, neurotransmitter, sel saraf di otak yang membuat seorang anak itu punya personality, kemampuan untuk memutuskan itu sudah betul-betul baik di sana. Nah, termasuk masalah dunia digital, akses terhadap media sosial dibatasi di umur yang lebih tinggi akan membuat anak punya kemampuan, ability yang cukup baik dibandingkan di usia yang lebih muda, yang mereka sangat rentan sekali dengan berbagai informasi yang nggak bisa mereka filter, influence pengaruh-pengaruh buruk yang mereka bisa baca, lihat, dengar gitu ya. Dan itu kemudian terimplikasi dalam keseharian mereka. Mereka ingin mencoba hal-hal yang mereka baru tonton. Tanpa pengawasan orang tua, tanpa pengawasan keluarga, memungkinkan sekali untuk munculnya berbagai perilaku-perilaku negatif, termasuk juga masalah kesehatan mental bagi anak dan remaja. Jadi ini masalahnya bahwa keputusan atau kematangan orang untuk mengambil keputusan itu faktanya di usia 18 tahun. Benar sekali. Di bawah itu memang masih sangat rentan anak-anak atau siapapun untuk mengambil keputusan. Betul. Apalagi di sosial media dengan paparan informasi yang borderless gitu ya. Apa aja bisa masuk kan gitu ya. Benar sekali. Kita lihat beberapa kasus misalnya yang agak mengerikan, memang ada beberapa kasus anak-anak sampai kecanduan pornografi. Itu kita agak miris banget karena memang anak ini usianya baru 12 tahun, pada saat usia 10 tahun dia pernah dibawa, direhabilitasi, dinyatakan sembuh, tapi balik ke rumah ya balik lagi gitu. Mungkin istilahnya PMO gitu, mungkin bisa dijelaskan supaya orang juga punya gambaran bahwa sebenarnya kalau anak-anak terpapar yang begitu, bahayanya luar biasa tuh. Ya, betul. Jadi pornografi atau anak muda sekarang bilangnya PMO, pornografi, masturbation, orgasm, itu menjadi salah satu bentuk adiksi ya pada anak dan remaja di masa sekarang ini. Kalau bicara adiksi, dulu kita kenal adiksi atau kecanduan itu adalah kecanduan zat, seperti kecanduan rokok, alkohol, narkoba. Tetapi sekarang ini kita mengenal yang namanya behavior addiction atau adiksi perilaku. Adiksi media sosial, adiksi internet, adiksi shopping, judi online, termasuk adiksi pornografi. Sebuah meta-analisis yang terbaru menunjukkan itu 30% penduduk dunia adiksi terhadap smartphone. Jadi 1 dari 3 orang itu memang addiction. Di dunia? Di dunia. Oke. Dan ini meta-analisis. Jadi suatu bukti yang evidence base-nya paling tinggi. Kemudian di bawahnya adiksi terhadap pornografi masuk, cybersex di sana, games online, media sosial. Jadi artinya di balik dari manfaat konsekuensi positif yang kita dapatkan di dunia internet digital ini, kita harus bersiap juga untuk memberikan proteksi yang baik bagi anak-anak kita di masa ke depan yang akan menjadi masa depan bangsa dan keluarga ini, agar mereka tidak terpapar dengan konsekuensi yang negatif yang bisa memperburuk keadaan bangsa, negara, keluarga, dan mungkin masa depan mereka sendiri. Gitu. Tapi menariknya adalah anak-anak di Indonesia atau orang tua di Indonesia, saya nggak bisa bicara di luar negeri karena kita nggak punya experience atau database yang cukup kuat soal itu. Keseharian aja kita lihat misalnya dokter, bahwa anak-anak itu misalnya nangis dan sebagainya, orang tuanya kasih HP. Anak-anak masih kecil, usia mungkin setahun, mungkin dalam hitungan bulan juga masih kecil udah dikasih HP dan sebagainya. Kita perlu khawatir nggak dengan pola yang begitu yang dilakukan oleh orang tua kita? Apalagi orang tua kita yang masih muda sekarang kan, khususnya di Gen Z dan lain-lain yang udah jadi ibu dan sebagainya. Perlu nggak kita khawatir dengan pola yang begitu sebenarnya? Ya, tentu saja ya, karena parenting skill itu perlu dimiliki dan terus di-develop oleh setiap keluarga dan orang tua. Karena orang tua sekarang setuju tuh, anak nangis, sebenarnya menangis itu kan adalah cara mereka mau berkomunikasi ya dengan orang tuanya. Ada sesuatu yang mau mereka komunikasikan, ketidaknyamanan, keinginan, dan lain sebagainya. Tetapi kalau orang tua dengan cepat ingin menghentikan tangisnya dengan memberikan gadget, tontonan, seolah-olah problem selesai. Tetapi tujuan dari hal itu nggak tercapai. Tidak ada bonding, emosional, kedekatan gitu ya. Antara orang tua dengan anak itu nggak dapat lagi. Tapi kan nganggapnya bahwa kan yang ditonton nggak macam-macam dok. Yang tonton film-film kartun dan sebagainya gitu. Ya, itu gimana tuh? Tidak ada interaksi dalam gadget tersebut gitu ya. Sementara anak-anak bahkan di usia yang muda butuh sekali yang namanya interaksi. Baik itu fisik, emosional gitu ya, kognitif,
itu butuh interaksi seperti itu. Oke. Itu yang menyebabkan banyak sekali anak-anak di masa sekarang ini yang speech delay gitu ya, gangguan tumbuh kembang, motoriknya yang terganggu, kemampuan kognitifnya yang menurun gitu. Beberapa survei menunjukkan kemampuan matematika anak itu sangat kurang di masa sekarang ini. Oh ya? Yes, kemampuan Bukannya orang berbahasa, katanya kalau gitu. dikasih gadget dan sebagainya dengan informasi teknologi maka kemampuan saintifiknya oke gitu. Kemampuan Wawasan, matematiknya oke gitu. Rupanya nggak itu berbanding lurus soal itu. tidak benar gitu ya. Yang ada justru kemampuan kognitifnya itu menurun sekali di masa sekarang ini. Karena harusnya otak itu kan di-challenge ya untuk memecahkan sebuah masalah. Tetapi dengan kemudahan di dunia digital, mereka gampang sekali. Sekarang menjawab pertanyaan gimana? Chat GPT gitu kan. Sekarang ada Meta AI gitu. Nggak ada lagi usaha untuk mencari referensi, menghubungkan satu fakta dengan fakta yang lain. Itu kemampuan kognitif. Dan itu dipermudah di dunia digital ini, sehingga tidak ada kesempatan otak untuk kemudian berkembang lebih baik lagi. Dan itu tantangan. Jadi di masa artinya sekarang. anak-anak misalnya yang dari kecilnya suka dipapar gadget kan tadi karena untuk sekedar mengalihkan perhatian dari nangis dan sebagainya, secara bersamaan akan ada perkembangan otak yang lambat atau tidak sempurna. Benar sekali, karena kehadiran orang tua secara real itu tidak bisa tergantikan oleh gadget itu. Dan sekarang ini banyak sekali problem-problem psikologis gitu ya, seperti loneliness, kesepian gitu ya, atau masalah orientasi seksual, anxiety, depression, itu lebih kepada ketidakhadiran figur yang bermakna dalam hidupnya, atau kita sebut biasanya fatherless gitu ya. Ada orang tuanya gitu ya, menghidupi anak ini, memberikan yang dia butuhkan, tetapi kehadiran secara fisik dan emosional itu nggak dapat dia. Karena tergantikan dengan gadget tadi. Dan itu punya resiko tuh untuk munculnya. Dan orang tua hari ini menganggap bahwa memberikan gadget adalah salah satu bentuk kasih sayang mereka pada anak-anak gitu ya. Ya. Padahal dengan gadget, loneliness itu nggak bisa dipecahkan. Betul. Justru bertambah. Benar, karena loneliness itu sekarang ini dideklarasikan oleh WHO menjadi masalah kesehatan yang sangat berbahaya. Kesepian, loneliness. Kesepian itu bukan berarti kita nggak bisa ngumpul di tempat yang rame, ketemu dengan banyak orang gitu ya. Tetapi kesepian itu even kita berada di keramaian, kumpul dengan teman-teman, seseorang bisa merasa kosong hampa gitu. Nah, itulah yang disamakan itu bahayanya dengan alkohol, obesitas gitu. Itu resikonya sama tuh loneliness itu. Bahkan sekarang ada fenomena psikologis yang kita sebut namanya pubbing. Apa itu? Pubbing itu phone snubbing. Jadi mengabaikan orang yang lagi berinteraksi dengan kita karena orang ini sibuk ngelihat handphonenya. Ngobrol nih, oh iya, tapi dia megang handphone terus. Itu juga menyebabkan orang merasa diabaikan, dikucilkan. Pubbing gitu ya. Nah, phone snubbing. Ya, jadi mengabaikan orang yang lagi berinteraksi karena kita sibuk ngelihat handphone saja gitu. Jadi sekarang ini udah jarang berbicara tuh eye to eye, heart to heart gitu ya. Kalau zaman dulu kan ayo duduk bareng gitu ya, minum teh gitu ya. Betul. Cerita gimana sekolahmu. Sekarang sibuk handphone, main games. Papanya juga mungkin nonton bulu tangkis, lihat YouTube. Jadi sekarang ini rindulah kembali mata yang menatap daripada jari yang mengetik katanya. Jadi sebenarnya kalau orang masih rame nonton timnas di GBK tuh berarti masih oke sebenarnya. Itu lebih bagus baik banget. Itu sebenarnya. Iya, setuju. Real life. Real kan, kita bisa ke sana dan sebagainya. Nah. Ini kru-kru saya juga lagi lihat HP semua. Tadi dokter bilang Begitu. kan soal apanya? Shopping addict gitu. Jadi kayaknya di wishlist e-commerce-nya udah banyak tuh. Iya, masuk keranjang kuning ya. Keranjang kuning belinya nggak tahu kapan ya. Nah, pokoknya Tapi check masuk out keranjang gitu ya. dulu. Itu jadi masalahnya tuh kompleks banget ya kalau kita Sangat bicara hari kompleks ini. sekali. Tapi gini, artinya kalau dengar cerita dokter, sebenarnya penyakit-penyakit akibat digital media atau sosial media itu terdevelop. Betul. Tidak ujuk-ujuk dia lihat sosial media terus dia sakit atau ada gangguan kejiwaan atau apapun namanya. Jadi dia sebenarnya sejak lama akhirnya menjadi satu fenomena penyakit sampai WHO mendeklarasikan loneliness sebagai satu penyakit. Betul. Begitu? Benar sekali. Masalah kesehatan global itu adalah loneliness dan salah satu yang memicunya adalah addiction, digital addiction. Gitu. So, kita balik lagi soal pemerintah. Artinya gini, apa yang paling harus diperhatikan pemerintah ketika ingin mengatur regulasi ini? Karena
perlawanan digital media terhadap pemerintah yang coba menghalangi juga banyak ya. Saya nggak tahu, tapi negara-negara yang saya paling tahu untuk melakukan filtrasi terhadap teknologi internet itu adalah Tiongkok. Ya. Luar biasa, karena saya pernah menempuh pendidikan itu. Jadi dia sangat memfilter siapapun yang ingin masuk ke dia, sehingga konten itu dia yang kontrol itu. Apakah Indonesia harus sampai ke arah sana dong? Mengingat jumlah penduduknya yang besar sekali Dan beragam ya. Nomor 4 terbesar di dunia, 288 juta jiwa gitu. Apakah kita harus menggunakan metode seperti Tiongkok atau justru misalnya kita cukup seperti Australia misalnya, yang memang mengatur pembatasan untuk anak-anak itu? Ya, menurut saya regulasi itu yang baik adalah yang sesuai dengan kultur, budaya, dan keadaan di negara kita ini, gitu ya. Kita punya referensi regulasi di tempat lain, boleh saja, gitu ya. Tetapi memulai di negara kita sambil kemudian monitor dan evaluasi itu adalah cara yang paling bijaksana untuk kita lakukan. Dan mulailah start low, go slow gitu ya. Supaya kita pun bisa bertransisi tuh dengan regulasi tersebut. Dan regulasi ini bukan hanya mencakup umur, akses terhadap media sosial misalnya, tapi juga mungkin konten-konten ya, dan waktunya, dan yang juga penting adalah screen time, durasi melihat layar. Nah, itu juga perlu menjadi sesuatu hal yang kemudian diatur juga tuh. Karena sekarang ini pembatasan, tapi kalau screen time-nya panjang gitu ya, dia menghabiskan terlalu banyak waktu di dunia digital, kegiatan non-digitalnya itu sangat minimal, itu juga beresiko tuh untuk munculnya gangguan-gangguan penyakit-penyakit yang lain. Sedentary lifestyle misalnya, orang kebanyakan duduk, bersandar, berbaring dengan handphone di tangannya, itu buruk tentunya bagi kesehatan fisik dan juga mental ya gitu. Jadi bukan hanya regulasi saja, tapi juga mungkin ya, termasuk juga bagaimana nih orang tua gitu ya, parentingnya di sekolah, di tempat-tempat publik misalnya. Termasuk juga memperbanyak aktivitas-aktivitas non-digitalnya. Karena kegiatan digital itu kan kita mau batasi nih. Nah, harus ada substitusinya. Harus ada alternatif. Betul. Kalau enggak... Dokter gimana nih? Misalnya di sekolah aja kita lihat misalnya. Apakah sekolah cukup memberikan kegiatan alternatif yang finally orang nggak hanya terbatas pada sosial media misalnya? Ya, beberapa sudah ada gitu ya. Tapi menurut saya perlu dioptimalkan. Karena kalau tiba-tiba dibatasin, anak-anak ini mati gaya gitu ya kalau nggak ada yang mau dikerjain gitu ya. Nah, jadi perbanyaklah aktivitas non-digital sebagai substitusi untuk memberikan happiness, enjoyment, exciting bagi anak-anak ini. Karena anak-anak ini kan lagi exciting nih, mau masuk ke dalam dunianya gitu ya. Selama ini kepuasan yang mereka dapatin itu di dunia digital. Karena waktu nonton, waktu bermain games misalnya, itu ada zat kimia di otak namanya dopamin, itu keluar. Itu adalah hormon yang memberikan happiness, ketenangan, kenyamanan. Dan itu harus digantikan dengan hal yang lain yang memberikan efek serupa, tetapi non-digital. Tapi gitu kan, kalau nyuruh misalnya aktivitas di luar kelas atau di luar ruangan, anak-anak hari ini tuh mager banget. Ya, karena attachment terhadap digitalnya masih sangat kuat. Sama kayak orang addiction gitu kan, mau di-detox dulu gitu ya, wah berat itu, cold turkey dia tuh ya, menggigil, sakau istilahnya. Nah, tetapi setelah 2 minggu, 1 bulan, ketika mereka sudah merasakan tuh, nikmat juga ternyata ya main galasin, main layangan, main kelereng. Udah ada lagi tuh ya, galasin, layangan, kelereng, apa namanya? Cing benteng gitu ya. Ya, kangen kenapa enggak? Permainan benar gitu gitu. ya? Kalau ingat masa-masa itu kan asik, seru ya gitu ya. Ada excitement juga yang mungkin sama tuh levelnya dengan kalau kita main games atau nonton. Saya sih sebenarnya tadi minta sama Mas Andika nih kan, leader project ini kan di luar aja, jangan di dalam ruangan. Itu salah satunya juga. Termasuk ya. Iya, salah satunya juga gitu. Back to nature. Padahal Mas Andika ini suka di ruangan nih Pak. Tadi kita lanjut lagi. Karena memang menariknya adalah soal ada beberapa kebiasaan lama kita yang mungkin bisa jadi pemikiran Pak Presiden atau Bu Menteri atau siapapun stakeholder untuk bisa diadakan kembali. Kita lihat misalnya anak-anak hari ini udah mulai malas mencatat, mulai malas karena mengandalkan semua ke digital dan lain-lain. Nanti kita akan kembali lagi, tetap bersama kami di podcast kali ini. We
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kita masih ngobrol soal pemerintah yang makin peduli dengan kesehatan anak-anak, khususnya pelindungan anak-anak di ruang digital. Masih bersama dengan saya Maulana Isnarto dan Dr. Lahargo Kambaren di kesempatan kali ini. Prof. Stella itu wamen pendidikan tinggi itu pernah ngomong gini, jadi kebiasaan negara-negara maju itu adalah self-redefining. Jadi mereka suka mencatat tuh. Ya. Tapi kalau kita lihat fakta lapangan hari ini, di kita itu mencatat udah barang langka tuh. Semua diserahkan ke gadget kan. Kalau kita anak-anak tugas semua diserahkan ke gadget. Anak-anak tugas semua bisa cari di Google dan lain-lain. Nah, apakah misalnya dalam aturan itu menurut dokter perlu juga dimaktubkan atau dimasukkan beberapa hal yang sifatnya mungkin seperti zaman dulu ya? Banyak mencatat aktivitas luar ruangan dan sebagainya untuk mencegah penetrasi atau attachment sosial media atau digital gadget terhadap psikologi anak-anak di Indonesia. Ya, jadi menurut saya prinsipnya keseimbangan ya antara digital dan non digital gitu ya. Nggak bisa dikesampingkan manfaat benefit yang sangat besar dengan kita bisa mengakses internet dan dunia digitalnya. Tapi keseimbangan tadi dengan salah satunya mencatat, membaca buku-buku teks gitu ya, buku-buku yang hard copy gitu ya, itu perlu juga diupayakan lagi tuh di masa sekarang ini gitu, karena akan berbeda sekali tuh waktu kita mencatat langsung gitu ya, itu ada kita membaca dulu, proses kognitif di otak untuk mencerna, memilih kata-kata yang mau dituliskan, menuliskan jari kita itu bergerak gitu ya. Itu proses-proses itu punya benefit yang tapi sangat besar. Tapi kan dulu tuh. Kita kalau baca buku selalu bawa stabilo kan. Betul. Kita ketandain mana yang penting kan. Itu sebenarnya punya efek luar biasa ya. Oh, sangat luar biasa. Kita bisa menentukan nih mana yang penting, mana yang prioritas, mana yang harus saya ulang lagi nanti. Itu kan proses yang terjadi di otak. Dan itu kan sudah banyak dipermudah ya di dunia digital ini. Sehingga otak kita tuh nggak punya kesempatan tuh untuk punya perkembangan sampai sejauh itu lagi. Nah, sehingga keseimbangan ini menurut saya penting. Meniadakan sama sekali akses ke dunia digital itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Tetapi menyeimbangkannya gitu ya di masa sekarang ini menurut saya itu pilihan paling bijaksana. Jadi problem kita hari ini terhadap digitalisasi adalah imbalances. Yes, betul sekali. Ketidakseimbangan dalam pemanfaatan digital. Betul sekali. Gitu ya. Karena kita tahu sendiri bahwa apa yang menarik dari Presiden kita ke-8, Prabowo Subianto, adalah setiap kemana-mana Pak Prabowo itu bukan beli oleh-oleh. Pak Prabowo itu selalu beli buku. Kan? Oh iya. Keren kan? Jadi dia selalu baca buku dan memang beliau suka sekali membaca buku. Tapi yang dibeli buku itu yang dia beli buku hard copy. Hard copy, betul. Bukan soft copy. Tapi di dunia hari ini punya anomali juga, dokter. Beberapa toko buku ternama itu udah tutup. Iya ya. Karena ya udah mulai beralih ke digitalisasi. Di Singapura dong ada tempat, saya nggak bisa sebut merek, itu tempat dulu saya pernah berapa kali ke sana di Singapura itu, mau beli buku terlengkap di dunia udah nggak ada sekarang. Oh, di Singapura itu. Iya. Yang mungkin, depannya K ya, bukan? Yes, ya. Jadi dia mungkin mereka konversi ke digital, tapi rupanya banyak yang merindukan aktivitas mencari buku dan sebagainya gitu. Ada beberapa gerai di Indonesia yang masih tetap buka, walaupun kabarnya keuntungannya udah nggak terlalu gede sebenarnya, tapi dia tetap buka ya. Iya. Depannya G itu masih tetap buka. Masih. Kan? Jadi kita bisa ke sana cari buku dan lain-lain. Oke. Tapi boleh dong diceritakan dok, penanganan kasus yang pernah dokter lakukan, yang mungkin ini bisa jadi gambaran kita betapa berbahayanya hari ini ya kasus-kasus yang diakibatkan oleh kesalahan kita dalam menggunakan
digitalisasi atau sosial media yang tanpa edukasi gitu. Iya. Ada kalau judul, tapi yang anak-anak kira-kira apa yang bikin dokter bisa share ke kita semua? Iya, jadi tren dari masalah kesehatan mental pada anak yang disebabkan karena akses atau adiksi digital itu semakin meningkat di masa sekarang ini gitu ya. Yang pertama misalnya masalah mental emosional anak gitu ya. Anak sekarang ini banyak yang mengalami anxiety and depression. Bahkan WHO bilang itu 1 dari 7 anak dan remaja di masa kini itu punya problem dengan Anak-anak udah depresi, anxiety. iya. Yes, gitu. Bahkan anak di bawah umur 5 tahun itu sudah banyak yang mengalami anxiety. Di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun sudah ada Oh ya? anxiety. Kemudian lebih lagi 5 sampai 10 tahun itu depresi juga sudah semakin meningkat. Dan salah satu penyebabnya itu dan ketiadaan dari parenting ya, orang tuanya juga termasuk, belum lagi masalah bullying dan yang lainnya memang gitu ya. Tetapi itu problem anak sekarang ini. Kemudian juga banyak lagi anak-anak sekarang ini yang meniru ya apa yang mereka lihat di digital itu gitu ya, tontonan-tontonan gitu ya. Ya. Karena kan dengan AI, artificial intelligence, apa yang mereka tonton dengan durasi lebih lama akan di-feed tuh, diberikan lagi. Oke. Dan itu akan terakumulasi tuh di otak mereka gitu ya, sehingga itu akan menjadi tontonan yang mereka ada kecenderungan meniru. Salah satunya perilaku-perilaku yang berbahaya ya. Sekarang ini banyak anak yang self-harm, cutting Oh ya? gitu. Yes, sekarang ini banyak. Bukan tuh. narkoba. Bukan untuk narkoba. Tapi mereka gitu. motong Ya, tangannya sendiri gitu. ya, atau istilah Nyilet-nyilet gitu istilah mereka barcode gitu ya. Barcode. Jadi barcode. Jadi bikin barcode di Oh. tangannya. Itu digores-gores gitu ya. Oh ya? Dan apa yang menyebabkan mereka melakukan itu? Mereka ingin memindahkan nyeri secara emosional kepada nyeri secara fisik. Nah, itu sedemikiannya itu di masa sekarang Bagaimana ini. dia bisa berpikir itu ya? Berarti betul ada lah. contoh dong ya? Betul, karena ketika mereka melakukan self-harm atau cutting itu, sebenarnya mereka punya emotional distress yang kalau tidak ada coping mechanism yang baik, nggak ada support system yang cukup, maka itu akan terakumulasi. Dan dalam satu waktu itu mereka panik, gitu ya. Ini saya harus exit dari ini. Dan cara yang mereka tahu dari digital, internet, oh saya coba self-harm deh. Tapi orang-orang atau anak-anak dengan kondisi itu udah nggak mungkin curhat sama orang tua atau orang lain. Mungkin mereka curhat, tapi orang tuanya bilang, ah lebay kamu, ah kamu gitu aja, Oh, oke. papa dulu, mama dulu. Woi, Iya, comparing bandingin, itu nggak bandingin. boleh gitu ya, karena zamannya kan beda gitu ya, stresornya juga lain. Udah jarang orang tua yang memvalidasi emosi anaknya, mendengarkan anak tanpa memberikan judgmental, nasihat yang terlalu cepat. Coba bedakan antara hearing dan listening. Orang tua sekarang tuh banyak hearing untuk cepat memberikan respon. Oke. Jarang yang listening untuk mendengar apa sih kisah anakku Oh, ini. pantas tuh sekarang ada Gitu. game di sosial media apa? We listen and we don't judge. Ya. Itu oke ya? Oke juga itu. Sekarang anak-anak muda banyak sharingnya ke chat GPT loh. Gitu. Dan chat Oh ya? GPT tuh jago memberikan jawaban. Dan gitu. apa aja ada jawabannya tuh? Benar. Benar nggak? Benar nggak? Iya. Benar, Kalau benar. saya, Ini saya, Gen Z nih, saya oh Gen harus Z ya. tanya nih. Saya lagi sedih nih, apa yang harus saya lakukan? Keluar itu. Gitu. Iya, kemana orang tuanya? Gitu kan. Jadi oke. introspeksi dan Jadi refleksi orang juga lah tua buat di sini, kita. saya nggak tahu orang tua begitu, apakah karena memang nggak punya skill parenting atau justru orang tuanya terpapar digital juga nih? Mungkin Yang itu adiktif juga yang dua-duanya bisa. Yang kita nggak tahu sebenarnya bahwa Betul. yang terpapar dua-duanya tuh, yang Ya. tidak hanya anaknya tapi orang tuanya. Sehingga ketika anak menyampaikan problem dia, maka yang ada supaya cepat selesai itu lebay kamu, zaman ayah atau Ya. ibu dulu dan Betul. sebagainya. Itu Ya. kondisi yang bisa kita baca seperti itu nggak? Benar sekali. Dan dengan adanya regulasi ini, jangan lupakan juga orang tua harus memberikan role model bagi anak. Gitu. Oke, dibatasi nih penggunaan dunia digital bagi anak, tapi berikan juga dong role model yang baik bagi anak, bagaimana penggunaan yang sehat dan positif Ya, dari betul. digital ini. Karena kalau enggak ya percuma diatur gitu ya. Aturan itu kan bisa aja breaking the rule ya. Anak-anak muda apalagi apa sih papa dan mama juga tuh sibuk tuh gitu ya, lihat medsos gitu kan. Aku juga mau deh ya tipu-tipu umur dan lain sebagainya atau mengakses lewat handphone orang tuanya. Ya. Jadi berikan juga lah role model kepada anak bagaimana sih penggunaan media sosial dunia digital yang sehat Ya. dan positif gitu. Makanya
spending time dengan anak itu penting banget ya. Betul, quality time dengan anak gitu. Dengan hobi masing-masing kali ya. Setuju, trekking bareng ke Sentul gitu ya. Dekat rumah dong ya, jadi bisa dong. Boleh tuh ke Sentul, boleh. Iya, benar. Oh, tapi setahu saya tuh sekarang lagi suka main basket sama anak saya. Oh, seru. Jadi Iya. anak usia sekitar Physical 11 tahun, activity, so kita main basket aja gitu. Betul, Main basket betul. sama anak dan quite happy gitu. Benar. Itu Tapi dia. gini dok, ini jarang-jarang host mau curhat nih ya. Host mau curhat nih. Kalau misalnya nih ya. Karena dengan psikiater ya, jadi Iya, sekalian. jadi saya mau tanya nih, jangan saya salah. Saya agak keras dengan anak khususnya untuk spending time pakai gadget. Saya praktis memberikan anak saya gadget di hari Sabtu dan Minggu. Dan saya tidak memberikan dia main game online di handphone, tapi di PC. konsol. Tidak di PC juga, Oh, tapi enggak, di konsol. ya. Menurut dokter itu metodologi yang benar, karena beberapa orang menyatakan saya agak terlalu keras dengan itu. Itu menurut dokter gimana? Ya, setiap orang tua tuh punya seni parentingnya masing-masing dan dia yang paling tahu mana yang terbaik, dan kita kan akan selalu mengevaluasi Ya. apa yang kita lakukan. Ya, menurut saya oke itu gitu ya. Kita lihat aja bagaimana anak ini berkembangnya, tertekan nggak dengan aturan kita yang terlalu keras, atau dia berikan feedback apa nih, sehingga kan ada fleksibilitas tentunya gitu ya. Ada toleransi mungkin di waktu-waktu tertentu. Nah, itu bagian-bagian penting juga dalam seni parenting, termasuk bagaimana kita mengontrol ini dunia digital kita ini dalam keluarga ya. Karena keluarga itu setuju, itu pondasi paling penting nih di zaman sekarang ini. Karena banyak sekali yang berusaha menghancurkan sendi-sendi keluarga, termasuk akses dunia digital yang terlalu berlebihan gitu. Kita harus memperkuat pondasi itu dengan punya emotional bonding, quality time, physical activity bersama dengan keluarga, So anak-anak penyakit kita. itu sebenarnya nggak jadi anak-anak dong ya. Orang tuanya jangan terpapar sehingga orang tuanya Betul. tidak menjadi pendengar yang baik untuk anak-anaknya. Betul sekali. Kan gitu ya. Sehingga Benar. anak-anak tidak memilih untuk ngobrol sama orang tua. Benar sekali gitu. Itu yang terjadi. So kalau dokter boleh menyarankan di regulasi yang akan dibikin oleh pemerintah dan itu bentuknya undang-undang pasti Ya. karena dibahas di DPR berkali-kali. Ya. Itu maka umur yang paling harus dibatasi apakah di bawah 16 tahun itu masih cukup relevan dengan penetrasi digital yang luar biasa atau justru harus lebih dikecilin lagi sebenarnya sehingga pembatasan itu kan lebih efektif karena sekali lagi itu development. Jadi digital juga mendevelop orang sehingga mendapat penyakit yang Ya. tadi nggak pernah kita bayangkan. Dok. Betul. Jadi usia teenager itulah 16 tahun kan gitu ya. Karena masuk 18 tahun dia sudah dianggap usia dewasa. Ya, ya. Nah, di situ dibatasin karena mungkin dilihat juga ada wawasan pengetahuan, ada skill-skill yang bisa didapatin tuh dari media sosial itu yang punya benefit yang besar bagi Ya. perkembangan anak dan remaja. Tetapi akses ke media sosial, akun-akun yang dibatasi misalnya di usia tersebut, menurut saya itu bergaining yang cukup oke gitu ya. Sehingga anak-anak kita nggak terlalu cepat ya terpapar dengan itu dan mereka punya kesempatan mendevelop berbagai life skill mereka gitu ya, berbagai soft skill mereka di dunia nyata nih gitu ya. Termasuk kesempatan juga orang tua untuk berinteraksi karena ada golden period itu gitu ya. Begitu. Di usia berapa diingatkan lagi? Jadi orang tua nggak tahu tuh golden periodnya. Ya, usia-usia anak dan remaja gitu ya, usia-usia sekolah sampai mereka menuju ke college gitu ya, itu adalah golden period itu. So kecil sampai SMA Iya, itu betul. golden period ya? Betul, membangun bonding orang tua dengan anak. Beberapa atau banyak anak gitu ya, itu sudah mulai kuliah tuh di luar kota misalnya gitu ya. Udah mulai tuh punya komunitasnya sendiri. Iya. Dengan orang tua, dengan keluarga tuh interaksi semakin minimal. Tapi benar nggak gitu. dok, anak-anak sekarang tuh lebih pengen hidup sendirinya lebih cepat dibanding kita dulu. Ya. Usia 14-15 tuh udah pengen keluar misalnya sendiri. Just say like di apartemen atau di kos-kosan dan sebagainya. Itu benar nggak? Itu ciri khas generasi Z atau Gen Z dan generasi Alpha. Alpha. Itu memang ciri khasnya tuh, kemandirian. Itu gitu. kemandirian atau itu loneliness yang diekspresikan dalam seakan-akan mandiri itu. Ya, kemandirian sebenarnya karena loneliness itu aspeknya tadi karena memang tidak ada pola interaksi yang hangat dan kuat ya gitu sehingga loneliness itu terjadinya. Tetapi kemandirian itu memang ciri khas anak sekarang gitu ya. Jadi banyak yang udah pengen sendiri dan itu dipengaruhi juga sebenarnya oleh gadget ini. Oke. Karena ada contoh-contoh yang mereka lihat gitu ya. Kemandirian sendiri tanpa bantuan orang tua kok kayaknya asik ya, keren ya gitu ya dan juga bagus gitu Yes, buat mereka. Kemandirian tanpa orang tua tuh
bukan kata yang kontradiktif ya. Artinya uncomfortable orang dengan orang tua menyebabkan dia harus keluar dari rumah tuh. Kan Itu. beda misalnya kalau kita mandiri dulu memang it's time to be to get Fighting, ya. mandiri dan fight the world kan gitu kan. Misalnya, kan agak Iya. beda motivasinya tuh. Ya, sekarang Gimana ini tuh? memang anak-anak itu sibuk dengan ambivalensi, gitu ya. Ambivalensi itu dua perasaan bertolak belakang dalam satu waktu, gitu ya. Di satu waktu pengen mandiri, pengen sendiri, tapi masih butuh loh support orang tua, Ya, gitu. itu kan. Itulah Bedanya kan di ambivalensi. situ ya, ketika dia harus keluar dari rumah, supporting orang tua, apa namanya, giving money, dan itu Yes. terus diberikan gitu. Ya. Bukannya hasilnya akan lebih berbahaya karena akses terhadap uang banyak, pengambilan keputusan nggak matang, penetrasi sosial media juga besar gitu. Kan beda sama dulu, saya kalau saya harus keluar Ya. I'm going to responsible to myself Yes, gitu kan. ya. Saya nggak perlu bilang orang tua Ya. apapun yang terjadi dengan saya dalam kehidupan itu. Ya. Different case kan? Betul sekali, independen jadinya Ya. gitu ya. Independen atau interdependen, itu juga harus dibedakan juga gitu ya. Karena bebas sama sekali gitu, tanpa ada suatu keterkaitan kebutuhan, itu juga akan membuat anak itu berada pada suatu ruang yang cukup berbahaya juga ya, karena dia akan kemudian berinteraksi dengan hal-hal yang mungkin orang tua nggak tahu ada keberbahayaannya di sana misalnya. Sehingga kita tetap bergantung di dalam suatu koridor tertentu dengan orang tua dan keluarga, tetapi kita dependen di aspek-aspek yang lain. Nah, itu mungkin seninya di situ. Jadi orang tua memang setuju juga dia keluar dari rumah gitu. Repotin kali ya. Oh, ada anak macam apa ini? Jangan orang tuanya juga punya problem di situ. Iya, Karena iya. kan gadget itu. So artinya bahwa pemerintah bilang dalam 1-2 bulan akan diselesaikan, Ya. itu kabar baik ya? Itu menurut saya sih itu kabar baik ya, karena sangat sudah lama kita menantikan regulasi yang seperti ini gitu. Karena tanpa regulasi sulit banget cuma nasehatin anak gitu ya, cuma ngasih tahu gitu ya, Ya. jangan main gadget, simpen dulu, belajar dulu misalnya. Ya. Itu sulit, tapi Jadi dengan dia ada termasuk membatasi anak bikin akun di sosial media. Tuh, betul Karena faktanya sekali. banyak judul dilakukan anak usia 14, 15, dan 16 tahun ya, Dok? Wah, itu banyak banget gitu ya. Jadi judi online sampai mulai pinjaman online gitu ya, ataupun akses-akses di cyber games gitu ya. Itu kan juga memerlukan uang gitu ya. Kasus yang pernah dokter tangani, anak usia 14-15 pernah ngabisin berapa duit? Wah, bisa sampai ratusan juta gitu. Habis Dan dia ratusan pinjem juta. Ya, dia itu memakai credit card orang tuanya, debit card orang tuanya, ngambil uang orang tuanya, menjual barang, menghubungi teman orang tuanya untuk pinjam uang, sampai begitu. Karena udah mulai nggak rasional berpikirnya, karena butuh banget uang tersebut gitu. Nah, itu sudah addiction yang memang udah gangguan otak gitu. Jadi Dan memang itu harus pengaruh diterapi. yang ada di depan mata dan Betul. bisa menimpa siapa aja kan? And that's real. Itu ada kasusnya gitu, dan semakin meningkat angkanya. Semakin meningkat. Itu Gitu. nggak mengenal status sosial atau status ekonomi. Tidak, mulai dari menengah, bawah, atas, itu banyak sekali gitu kasusnya gitu. Jadi memang sepertinya pemerintah harus mempercepat regulasi itu, Dok ya. Sepakat. Jadi nggak boleh ditunda lagi karena memang problemnya day by day itu terus meningkat. Kemudian juga somehow kita juga nggak, dan sekolah mungkin ada yang ingin disampaikan kepada sekolah, bikin activity dan sebagainya. Betul sekali. Jadi sekarang ini kan banyak ya sekolah itu menggunakan digital ini untuk memberikan tugas, mengakses. Betul. Seimbangkanlah lagi dengan mencari buku di perpustakaan, diskusi kelompok Jangan-jangan tanpa pustakanya digital. udah tutup tuh di sekolahnya. Iya. Dan berbagai aktivitas non digital gitu ya. Pramuka, gimana nih pramuka nih gitu ya. Perkemahan iya. gitu kan. Pramuka tuh wajib nggak sekarang di sekolah? Kayaknya sudah mulai di Bogor. kayaknya Pakai udah mulai baju diwajibkan pramukanya lagi deh. wajib sih kayaknya. Tapi kayaknya Pakai baju mau pramuka. diwajibkan tuh. Ya, senang Dokter. sekali kalau ada Kebetulan Simapur, kan Pak Sandi Deddy Rahim Morse, itu pramuka ketua ya. Kwarcap ya. dia. Mudah-mudahan lah ya. Zaman saya dulu tuh cari jejak gitu ya, Iya dong, Sandi zaman Morse. dulu ada Persami, Persari, ya Dok ya. Kita nggak mandi biasa tuh, Dok ya. Jurit malam ya. Jurit malam, ya, itu keren banget tuh. Udah nggak ada kan, tuh sekarang. Iya, itu memori-memori yang akan tersimpan dengan sangat baik. Dan untuk api unggunnya perkembangan mungkin mental. kalau anak-anak sekarang tuh api unggunnya pakai digital tuh.
Api unggun digital. Iya, Ini iya. api unggun. Kalau dulu kan enggak, kita harus cari kayu bakar. Betul, kayak jalan-jalan. kebakar. Sekarang ya. field trip banyak sih. Ya, Field tripnya ya. tapi ke Hotel, ya? Ya, hotel, ke Bandung, guru-guru ke Ya. Jogja gitu. Tapi enggak dapat field trip yang memang outdoor activity yang memang Betul. seperti yang diinginkan. Setuju, Bukan Bang. membandingkan zaman kita, Ya. tapi faktualnya adalah kegiatan itu sangat Ya. berguna untuk Betul. membentuk keseimbangan kita Betul, Pak. dengan digital. Interaksi, Digital itu keseimbangan. penting dan Setuju. kita memang merasakan kemudahan dengan itu, tapi akan jadi penyakit ketika kita nggak mampu gunakan dia dengan bijak. Sepakat. Dan harus dibatasi dengan regulasi. Benar. Maka Gitu. pemerintah sudah tepat Yes. bikin regulasi itu. Setuju. Faktanya negara-negara maju seperti Tiongkok, Australia, Amerika, Swedia, Finlandia, ya. mereka udah bikin aturan itu lebih dulu dibanding kita. Ya. Dan Anda tahu bahwa Swedia dan Finlandia itu dua negara yang indeks kebahagiaannya paling tinggi di dunia. Mereka bisa melakukan itu. Itu aja udah diatur ya. Sudah diatur, kan gitu ya. Dan harusnya Indonesia bisa lebih Ya. bahagia lah dengan Ya, gitu. ya. Makan bergizi gratis sudah dilakukan oleh Bapak Presiden, Ya. diberlakukan. Ya mungkin kegiatan-kegiatan lain juga sekolah harus bisa memberikan keseimbangan. Karena di sekolah agak banyak waktunya, Dok, ya. Setuju. Dibanding di rumah. Benar. Harusnya di sekolah memang harus dilakukan Iya. banyak itu. Kegiatan itu. Mungkin mengurangi tugas tapi banyakin aktivitas di luar kayaknya lebih penting ya. Sepakat. Karena yang banyak sekarang tugasnya. Assessment-nya banyak banget ya. Asesmennya tugas, Saingannya. bawa bukunya berat, Iya. belum lagi penyakit sakit belakang dan kompleks banget. Tapi ada masalah yang memang harus dipecahkan pemerintah dan ini adalah langkah maju. Menkom Digi, Bu Mutia Hafid ingin mengebut aturan ini dalam 1 hingga 2 bulan. Terima kasih Dr. Largo. Sama-sama, Sudah Kang bersama Maulana. kita di obrolan kali Ya. ini di kesempatan kali ini. Terima kasih Anda sudah menonton kami dan Anda bisa akses di sosial media kami di RRI Bogor Official di YouTube, kemudian bisa di TikTok juga, di Instagram dan beberapa sosial media kami lainnya. Saya Maulana Esnarto, sampai jumpa.